Selamat malam, dan selamat datang di ruang tenang kita. Malam ini, kita tidak akan membahas sejarah perang atau kerajaan yang runtuh. Kita akan mengunjungi pikiran dari satu orang. Seorang pria yang namanya identik dengan misteri dan melankolia. Edgar Allan Poe. Kita semua mengenalnya. Kita tahu kisah-kisahnya tentang gagak hitam, tentang jantung yang berdetak di bawah lantai, tentang lubang dan pendulum. Dia adalah arsitek dari mimpi buruk modern. Tapi malam ini, kita akan mengajukan pertanyaan yang jauh lebih aneh. Pertanyaan yang dibisikkan di antara para sejarawan dan pencinta misteri selama lebih dari 1 abad. Apakah Edgar Allan Poe hanya seorang penulis? Ataukah dia sesuatu yang lain? Apakah mungkin pria yang tersiksa ini, yang hidupnya dipenuhi dengan tragedi, memiliki sebuah rahasia? Sebuah rahasia yang melampaui ruang dan waktu. Apakah Edgar Allan Poe memiliki mesin waktu? Itu terdengar seperti fiksi, tentu saja. Tetapi, kisah kita malam ini adalah tentang selubung tipis antara apa yang kita tulis dan apa yang benar-benar terjadi. Jadi, mari kita mulai perjalanan kita. Tarik nafas Anda dan lepaskan. Biarkan pikiran Anda mengembara. Mari kita temui pria itu. Edgar Poe, lahir tahun 1809. Hidupnya bukanlah kehidupan yang bahagia. Dia seorang yatim piatu sebelum dia berumur 3 tahun. Diambil tetapi tidak pernah secara resmi diadopsi. Dia selalu menjadi orang luar. Dia cerdas, brilian, tapi gelisah. Dia mencoba universitas. Dia mencoba militer di West Point. Dia gagal di keduanya. Dia bertengkar dengan ayah angkatnya. Dia selalu miskin, selalu berjuang. Dan dia dikelilingi oleh kematian. Ibu kandungnya meninggal karena tuberkulosis. Ibu angkatnya meninggal karena tuberkulosis. Dan kemudian cintanya yang masih muda. Istrinya yang masih muda, sepupunya Virginia Clemm, dia juga meninggal perlahan dan menyakitkan karena tuberkulosis. Bayangkan seorang pria yang duduk di ruangan yang dingin, mendengarkan batok yang menghantui dari ruangan sebelah, menonton kehidupan memudar hari demi hari. Kehidupan seperti itu, apa yang dilakukannya pada pikiran seseorang? Itu membuat pikiran terobsesi dengan batas-batas. Batas antara hidup dan mati. Batas antara kewarasan dan kegilaan. Dan mungkin batas antara masa kini dan masa depan. Poe adalah seorang master teka-teki. Dia mencintai kode, kriptografi. Dia pernah menyombongkan diri bahwa tidak ada kode yang tidak bisa dia pecahkan. Dia melihat pola di tempat yang orang lain hanya melihat kekacauan. Dan dia menulis. Dia menulis puisi yang terdengar seperti musik yang menyedihkan. Dia menulis cerita tentang detektif pertama, si Auguste Dupin. Dia menciptakan genre itu. Dan dia menulis tentang horor psikologis, tentang pikiran yang runtuh. Dia hanya menulis 1 novel sepanjang hidupnya. Sebuah buku yang aneh, yang dia sendiri kemudian menyebutnya sebagai buku yang sangat konyol. Buku itu diterbitkan pada tahun 1838. Judulnya adalah The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket. Dan di dalam halaman-halaman novel yang gagal dan aneh inilah kita menemukan buktinya. Kita menemukan bisikan dari mesin waktu. Mari kita buka buku itu. Ceritanya adalah tentang seorang pemuda, Arthur Gordon Pym, yang bersembunyi di kapal penangkap paus bernama Grampus. Perjalanan ini adalah bencana sejak awal. Ada pemberontakan. Ada badai yang dahsyat, yang menghancurkan kapal. Kapal itu terbalik, lambungnya tercabik-cabik. Hanya 4 orang selamat. Mereka terapung di lautan terbuka di atas puing-puing kapal, di bawah matahari yang membakar. Mereka tidak punya makanan. Mereka tidak punya air. Hari-hari berlalu dalam penderitaan. Mereka mulai berhalusinasi, rasa lapar menjadi rasa sakit yang tak tertahankan. Mereka mulai saling memandang dengan cara yang baru dan mengerikan. Mereka memutuskan untuk melakukan undian, untuk mengorbankan 1 orang agar yang lain bisa hidup. Poe menulis aden ini dengan detail yang gamblang dan mengerikan. Mereka mengambil sedotan atau potongan kayu.
Dan yang kalah dalam undian itu adalah seorang pemuda, seorang anak kabin yang tadinya memprotes paling keras. Namanya adalah Richard Parker. Poe menulis bagaimana 3 pria yang selamat itu kemudian membunuh Richard Parker, dan untuk bertahan hidup, mereka memakan dagingnya. Itu adalah adegan yang sangat brutal, sangat tabu, sehingga para kritikus di tahun 1838 merasa jijik. Novel itu gagal dan segera dilupakan. Sebuah catatan kaki yang aneh dalam karir Poe. Poe sendiri melanjutkan hidupnya yang tragis, menulis The Raven, kehilangan istrinya Virginia, dan akhirnya pada tahun 1849 dia ditemukan dalam keadaan mengigau di jalanan Baltimore, mengenakan pakaian orang lain dan meninggal beberapa hari kemudian. Penyebab kematiannya masih menjadi misteri. Dia pergi, dan novelnya tentang Arthur Gordon Pym dan nasib mengerikan dari Richard Parker tertidur di rak-rak perpustakaan yang berdebu. Hanya sebuah cerita yang muram dari pikiran yang muram. Hingga 46 tahun kemudian. Tahunnya 1884. Edgar Allan Poe sudah lama tiada. Sebuah kapal pesiar kecil dari Inggris bernama Mignonette berlayar dari Southampton menuju Australia. Di atas kapal ada 4 awak, Kapten Tom Dudley, 2 pelaut Edwin Stevens dan Edmund Brooks, dan seorang anak kabin muda. Seorang yatim piatu berusia 17 tahun yang ikut untuk mencari petualangan. Ribuan mil dari daratan, di Samudra Atlantik, badai menghantam kapal itu. Sebuah gelombang raksasa menghancurkan kapal itu dalam sekejap. Keempat awak kapal berhasil melompat ke skoci kecil yang ringkih. Mereka hanya punya 2 kaleng lobak dan tidak ada air minum. Mereka terapung di lautan yang tak bertepi. Matahari membakar mereka di siang hari. Rasa haus adalah siksaan. Mereka mencoba meminum air kencing mereka sendiri. Mereka mencoba menangkap seekor penyu dan meminum darahnya, tapi itu tidak cukup. Hari-hari berlalu menjadi minggu. Mereka sekarat. Anak kabin yang paling muda dan paling lemah dalam keputusasaannya meminum air laut. Itu adalah kesalahan fatal. Dia langsung sakit parah. Dia terbaring di dasar sekoci, sekarat karena dehidrasi. Kapten Dudley mulai memikirkan hal yang tak terpikirkan. Dia tahu anak itu akan mati. Dan dia tahu bahwa mereka bertiga juga akan mati jika mereka tidak melakukan sesuatu. Dia mengusulkan untuk mengambil undian seperti di buku Poe, tapi pelaut Brooks menolak. Jadi, Dudley dan Stevens memutuskan mereka harus bertindak. Mereka menunggu hingga anak itu tertidur atau pingsan. Lalu Kapten Dudley mengucapkan doa, dan dengan pisau saku, dia membunuhnya. Selama 4 hari berikutnya, 3 pria yang selamat itu bertahan hidup dengan memakan daging dan meminum darah anak kabin itu. 4 hari kemudian, sebuah kapal Jerman menemukan mereka. Mereka diselamatkan, dan mereka menceritakan kisah mereka. Kisah mengerikan mereka menjadi sensasi global, sebuah kasus hukum terkenal yang akan mendefinisikan hukum bertahan hidup di laut. Tapi bukan itu yang membuat dunia terhenyak. Bukan hanya kemiripan cerita itu dengan novel aneh milik Poe yang terbit 46 tahun sebelumnya. Yang membuat bulu kudu berdiri adalah nama anak kabin yang dibunuh dan dimakan di atas kapal Mignonette itu. Namanya adalah Richard Parker. 46 tahun sebelum peristiwa itu terjadi, Edgar Allan Poe telah menuliskannya. Bukan hanya skenarionya, tapi namanya, Richard Parker. Bagaimana bisa? Disinilah pertanyaan kita kembali. Disinilah teori aneh itu lahir. Apakah ini hanya kebetulan yang luar biasa? Kebetulan yang paling mengerikan dalam sejarah sastra? Ataukah ini sesuatu yang lebih? Mari kita renungkan ide bahwa Poe entah bagaimana tahu. Bagaimana jika pria yang terobsesi dengan kode dan teka-teki ini telah memecahkan teka-teki yang besar? Teka-teki waktu. Bayangkan Poe di lotengnya yang dingin di Richmond atau Baltimore. Dunia di luar sunyi. Dia tidak sedang menulis, dia sedang mendengarkan.
mendengarkan sebuah mesin aneh yang dia buat dari kuningan dan kaca dan bagian-bagian jam. Sebuah mesin yang berdengung pelan di sudut ruangan menangkap gema dari masa depan. Bisikan tentang peristiwa yang akan datang. Atau mungkin mesin itu bukan terbuat dari logam. Mungkin mesin itu adalah pikirannya sendiri. Kita tahu hidupnya penuh tragedi. Dia hidup di batas antara dunia ini dan dunia lain. Bagaimana jika dalam kesedihannya, dalam demamnya, dia sering sakit. Dia menerima visi. Visi yang begitu jelas, begitu spesifik, sehingga dia mengira itu adalah imajinasinya sendiri. Dia menulis Arthur Gordon Pym bukan sebagai novel, tapi dia mengklaimnya sebagai memoar nyata. Bagaimana jika itu memang nyata? Bukan memoar dari masa lalu, tapi gema dari masa depan. Sebuah laporan yang dia terima melintasi waktu tentang nasib tragis Mignonette dan Richard Parker yang malang. Poe yang mencintai kode mungkin telah menyembunyikan rahasianya di tempat terbuka. Di dalam satu-satunya novel yang dia tulis, sebuah buku yang dia sebut konyol mungkin untuk mengalihkan perhatian kita dari kebenaran yang mengerikan. Ini adalah teori yang menghantui, sebuah cerita hantu yang sempurna. Tapi seperti detektif ciptaan Poe sendiri, Auguste Dupin, kita juga harus melihat fakta yang lebih tenang. Kita harus mencari penjelasan yang logis. Mari kita tarik nafas dan melihat kemungkinan lain. Kemungkinan yang kurang ajaib, tapi mungkin lebih manusiawi. Kebetulan, ini adalah kata yang sederhana tapi kuat. Alam semesta ini sangat luas dan waktu sangat panjang. Terkadang pola yang aneh muncul. Terkadang gema terjadi secara alami. Dan ada fakta lainnya, nama Richard Parker ternyata adalah nama yang cukup umum di kalangan pelaut Inggris di abad ke-19. Ada beberapa catatan sejarah tentang pelaut bernama Richard Parker yang terlibat dalam pemberontakan atau masalah di laut, jauh sebelum Poe menulis bukunya. Mungkin Poe yang merupakan pembaca rakus telah membaca salah satu dari laporan ini, dan nama itu tersimpan di alam bawah sadarnya. Sebuah nama yang terdengar pas untuk seorang anak kabin yang akan dikorbankan. Dan adegan kanibalisme itu sendiri, seberapa ajaib itu? Pola pikiran manusia serupa. Poe adalah seorang master psikologi kegelapan. Dia hanya bertanya pada dirinya sendiri, apa hal terburuk yang bisa terjadi di laut terbuka? Apa yang akan dilakukan orang yang putus asa untuk bertahan hidup? Imajinasi gelapnya hanya menemukan jawaban yang jujur dan mengerikan. 46 tahun kemudian, Kapten Dudley dan awaknya dihadapkan pada pertanyaan yang sama persis. Dan dalam kenyataan, mereka sampai pada kesimpulan mengerikan yang sama dengan yang dibayangkan Poe. Jadi, mungkin Poe tidak memiliki mesin waktu yang terbuat dari kuningan dan kaca. Mungkin mesin waktu itu adalah kejeniusannya. Kemampuannya untuk memahami jantung manusia yang paling gelap begitu dalam, sehingga dia bisa memprediksi tindakan mereka dalam keadaan paling ekstrim. Kita tidak akan pernah tahu pasti, dan mungkin itulah keindahannya. Misteri ini akan tetap menjadi milik Poe. Dia akan menyukai itu. Dia meninggalkan kita dengan sebuah teka-teki yang perfect, sebuah cermin aneh antara fiksi dan kenyataan yang tidak bisa kita pecahkan. Sebuah kode yang mungkin tidak memiliki jawaban. Apakah dia seorang peramal, seorang penjelajah waktu, atau hanya seorang penulis yang tersiksa yang memahami kita lebih baik daripada kita memahami diri kita sendiri? Kisah kita untuk malam ini telah berakhir. Kisah tentang sebuah novel yang terlupakan dan sebuah gema yang mengerikan dari lautan. Kisah tentang Richard Parker dan Richard Parker. Sekarang, biarkan pikiran Anda melepaskan misteri ini. Biarkan ia hanyut ke dalam mimpi. Anda aman, Anda nyaman, dan sudah waktunya untuk beristirahat. Biarkan keheningan dan kegelapan yang tenang membawa Anda ke dalam tidur yang nyenyak dan damai. Selamat malam.